Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perbedaan merupakan suatu keniscayaan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran bahwa kita manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Itu sudah berbeda. Kemudian kita dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Romawi, bangsa Eropa, kita bangsa Melayu. Ada juga bersuku-suku, suku Betawi, suku Sunda, suku Batak, suku Minang, dan suku-suku yang lainnya. Oleh sebab itu kita harus bijak di dalam menyikapi sebuah perbedaan. Sebab di dalam Islam, perbedaan itu merupakan sebuah anugerah, bukan sebuah musibah. Kita lihat misalnya pelangi, begitu indah. Kenapa? Sebab warnanya beda, warnanya beragam. Bayangkan kalau pelangi misalnya warnanya cuma satu warna, kira-kira indah atau tidak? Kita lihat misalnya kita main ke taman bunga, begitu indah taman bunga. Kenapa? Sebab warnanya beragam, jenis bunganya bermacam-macam. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memaksakan orang lain harus ikut sama seperti kita. Misalnya saya berjenggot, maka semua orang harus mengikuti saya berjenggot. Saya pakai sarung, semua orang harus sama pakai sarung. Tidak bisa demikian. Sebab apa? Perbedaan adalah suatu yang pasti, dan itu tidak perlu diperdebatkan di dalam Islam. Sebab perbedaan juga terjadi sejak zaman dahulu, bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Suatu ketika ada dua orang yang sedang bepergian, sedang dalam perjalanan jauh. Di tengah perjalanan ketika masuk waktu sholat, mereka tidak menemukan air. Sehingga mereka berdua bertayamum, kemudian melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, ternyata mereka menemukan air. Nah, ketika menemukan air, dua orang tersebut berbeda pendapat. Orang yang pertama, karena ketemu air, dia berwudu. Kemudian mengulangi sholatnya, sehingga dia sholat dua kali. Dan orang yang satu lagi, karena merasa sudah sholat, dengan tayamum dicukupkan, sehingga tidak mengulangi sholatnya. Nah, selepas dari itu beberapa hari kemudian, mereka berdua menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan, ya Rasul, mana di antara tindakan tadi yang benar? Lalu apa jawaban Rasul? Kata Rasul, dua-duanya benar. Orang yang tidak mengulangi sholat, kamu sudah benar, kamu sudah sholat, sudah melakukan apa yang Rasulullah ajarkan. Bagi orang yang mengulangi sholatnya, kamu juga benar, bahkan kamu mendapatkan dua pahala. Yang pertama dihitung pahala wajib, yang kedua dihitung pahala sunnah. Nah, demikianlah cara Rasulullah menyikapi sebuah perbedaan. Tidak ada Rasulullah mengkafirkan, menyalahkan salah satu pendapat. Tidak ada juga Rasulullah memaksakan salah satu pendapatnya. Selama pendapat itu berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan ijtihad, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu dibenarkan di dalam syariat. Nah, demikian pula kita. Jangan sampai kita masalah khilafiyah, masalah perbedaan di dalam Islam, ribut, cekcok, terpecah belah. Jangan gara-gara kunut enggak kunut, debat. Kadang-kadang debat dari Isya sampai pagi, masalah kunut. Subuhnya sama-sama enggak sholat subuh lantaran kesiangan. Nah, jangan sampai demikian. Oleh karena itu kita jaga persatuan, jangan sampai perbedaan membuat kita terpecah belah. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Yang manapun kalian ikuti, kalian tidak akan tersesat. Maka jangan kita memaksakan ikut pada satu pendapat, padahal Rasulullah membenarkan pendapat-pendapat yang lain. Nah, dengan demikian, kalau misalnya mau zikir pelan-pelan, boleh ikutin Sayyidina Abu Bakar.
mau zikir dibaca keras-keras, boleh ngikutin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.